Dinas Sosial Kabupaten Sumedang menyelenggarakan rapat evaluasi dengan berbagai lintas sektor dan aparat penegak hukum membahas keterkaitan pelaksanaan penyaluran berbagai bantuan sosial di Kabupaten Sumedang tahun anggaran 2022. Selain evaluasi juga sebagai sarana sosialisasi terkait pelaksanaan penyaluran bansos diantaranya BLT BBM, Program Bantuan Pangan Non-Tunai BPNT, atau Sembako, dan PKH. Bertempat di Gedung Korpri Kabupaten Sumedang. Rabu, tanggal 23 November tahun 2022. Hadir dalam kesempatan tersebut para narasumber diantaranya dari Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Sumedang, pihak PT, Pos Indonesia Cabang Sumedang, Bank BRI Kantor Cabang Sumedang, Polres Sumedang, Kejaksaan Negeri Sumedang, dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumedang. Kegiatan tersebut diikuti oleh para tenaga kesejahteraan sosial Kecamatan TKSK, se-Kabupaten Sumedang, beserta unsur lainnya, Ketua Abdesi beserta jajaran, dan perwakilan dari Kecamatan se-Kabupaten Sumedang. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Sumedang mengatakan bahwa kegiatan tersebut sebagai evaluasi serta sosialisasi terkait pelaksanaan dan penyaluran bansos diantaranya dari 3 jenis bansos yang disatukan penyalurannya dalam bentuk uang tunai. Terkait pengawasannya Kabid Linjam Sos Komar mengatakan, bahwa pengawasannya secara berjenjang dari kabupaten, melalui tim koordinasi, kemudian rekan pendamping sosial yang ada seperti TKSK maupun pendamping PKH, tentu dengan koordinator dari kecamatan, desa, kelurahan. Menurutnya bahwa penyaluran bansos tersebut penyalurannya sampai dengan tanggal 15 Desember tahun 2022. Kabid Komar berharap, penyaluran bansos tersebut sukses tanpa ekses, kemudian tidak terulang lagi kejadian-kejadian permasalahan yang di tahap sebelumnya seperti adanya pengarahan untuk membeli komoditas di tempat tertentu, serta dikaitkan dengan kewajiban KPM untuk membayar hal-hal di luar ketentuan. Evaluasi program sembako 2022. Jadi termasuk juga sosialisasi pelaksanaan penyaluran BLT BBM tahap 2. Yang sekaligus penyalurannya melalui dengan program sembako dan program PKH. Jadi tiga jenis bansos disatukan penyalurannya secara tunai oleh pos. Oke, dan itu Pak, ini kan variatif Pak yang sekarang didapat itu gimana Pak, pengawasan dari Bapak gimana? Pengawasannya secara berjenjang dari kabupaten, kecamatan melalui tim koordinasi, kemudian rekan pendamping sosial yang ada baik itu TKSK maupun SDM PKH, tentu dengan koordinator oleh kecamatan dan desa kelurahan. Oke, sampai kapan Pak ini kegiatan ini? Rencana penyaluran sampai tanggal 15 jadwal dari PT Pos, 15 Desember. Jadi harapannya sukses tanpa ekses, artinya tidak terulang lagi kejadian-kejadian permasalahan yang di tahap 1 penyaluran BLT BBM. Seperti adanya pengarahan untuk membeli komoditas di tempat tertentu, kemudian dikait-kaitkan dengan kewajiban KPM untuk membayar apa seperti itu tidak boleh itu terjadi lagi. Sementara itu, Ketua Abdesi Kabupaten Sumedang Weli Sanjaya mempertanyakan mekanisme keterkaitan dengan penyaluran bansos tersebut terutama untuk BPNT, bantuan pangan non-tunai, atau sembako apakah tupoksinya dari TKSK atau pemerintah desa. Ia menyampaikan jangan sampai nanti ketika ada permasalahan pemerintah desa yang kena imbasnya. Kaitan dengan PKH, 2 kaitan dengan BBM, 3 kaitan dengan BPNT. Oke. Ya kita kan titik tolak permasalahan masing-masing sudah jelas lah peruntukannya PKH untuk apa, BBM untuk apa, dan BPNT. Sementara kan kita diwajibkan untuk memastikan bagaimana terutama untuk bantuan pangan itu dibelikan. Ini mekanismenya seperti apa untuk mewajibkan tersebut. Mewajibkan. Kalau yang ke Himbara kan sudah jelas, kita hanya memonitor, melihat kasarnya mah dipoto, udah dicek betul diberikan barang. Kalau seperti ini bagaimana memastikan bahwa si KPM itu memberikan barangnya sesuai peruntukannya, terutama untuk BPNT ya, bantuan pangan, bantuan sembako lah. Kalau misalkan bantuan kayak BBM itu kan udah jelas lah peruntukannya tunai ya. Kalau ini bagaimana memastikan apa tugas tupoksinya TKSK atau kepala desa? Jangan sampai nanti jadi permasalahan. Ketika jadi permasalahan, tetap desa yang teman-teman saya, kepala desa yang kena imbasnya seperti itu. Makanya saya sebagai ketua Abdesi untuk bantuan sembako ini, saya menyarankan untuk bukan di stop dulu untuk beberapa waktu sebelum mekanismenya jelas, sebelum mekanisme dipahami oleh semua, oleh penerima KPM, oleh kepala desa, oleh tikol kecamatan dan semua satu kata.
Jangan sampai ketika ada permasalahan ke anggota saya, teman-teman saya jadi kena imbas semua. Kata saya itu seperti itu. Nih kalau seperti ini saya agak ragu kalau PKH bantuan BBM saya mau terserah lah, itu kan jelas peruntukan ini yang BPNT ini memastikan untuk pangan ini bagaimana, sementara kan kita punya tanggung jawab untuk dipastikan TKSK dengan kepala desa ini apa itu tanggung jawab nanti kalau tidak diberikan pangan, tanggung jawab kepala desa atau tanggung jawab TKSK. Jangan sampai nanti mekanisme pangan ini belum jelas nih Pak. Sementara ini harus dibelikan. Kita pastikan punten saya menerima bantuan, misalkan dipastikan untuk dibelikan sembako di mana ya nggak tahu kan. Seperti itu. Untuk terutama bantuan pangan ya untuk beberapa waktu lah, jangan dulu langsung di ini kan seminggu lah atau beberapa minggu ini kita duduk bareng, samakan persepsi. Saya jangan sampai ada teman-teman saya kepala desa nanti jadi korban.